Animal Farm, salah satu buku favorit gua yang entah kenapa di FYP, di TikTok gitu-gitu lagi sering banget dibahas. Entah mengapa ya, itu mungkin kebetulan doang. Orang-orang suka baca, nggak ada kondisi politik spesifik yang membuat hal itu terjadi. Nah, Animal Farm ini kan biasanya suka dijadiin bahan pokok pembicaraan-pembicaraan serius gitu. Kayak politik, tirani, revolusi, siklus tirani, otor otoritarianisme, gitu-gitulah. Nah, tapi menurut gue ada satu karya medium yang jarang banget dibahas pada saat perbincangan-perbincangan topik serius seperti ini. Padahal menurut gue media ini punya value dan semangat yang sama kayak Animal Farm karya George Orwell. Dan karya itu adalah Mean Girls 2004. Yap, kalian nggak salah dengar. Menurut gua, Mean Girls 2004 itu punya semangat dan value yang sama dan bahkan pesan yang sama kayak George Orwell Animal Farm. Tentang tirani, siklus tirani, gimana tirani itu akan digantikan oleh tirani baru, gimana relasi kekuasaan itu bisa ngubah gaya pikir atau cara berpikir seorang atau seorang pemimpin gitu ya. Dan gua akan jelasin gimana caranya. Pertama-tama gua akan bedah siklus tirani jadi 4 bagian. Semua revolusi yang terjadi di semua negara itu terjadi karena ada krisis struktural. Tiran awal dari kedua karya ini kan berbeda. Yang pertama Mr. Jones, itu manusia yang eksploitatif, dia suka nyiksa-nyiksa hewan-hewan, dia mempekerjakan hewan-hewan demi keuntungan dia sendiri, bahkan dia nggak bisa produksi apa-apa, tapi dapat keuntungan paling banyak. Dia adalah otoriter tradisional, ya menyiksa lah secara fisik gitu. Sedangkan kalau di Mean Girls, tiran awalnya adalah Regina George, yang menurut gue adalah villain terbaik di sinema, dari gue nggak bohong. Regina George itu lebih pakai karismatik. Dia orang yang karismatik, di respect semua orang, influence gila-gila, dan bahkan dia bisa melakukan hal konyol, tapi akan tetap dilakuin dan diikutin oleh siswa-siswa lainnya. Because she's Regina George, man. Nah, tapi kedua tiran ini kan akhirnya merugikan pihak-pihak yang di bawah kan, entah itu murid lain atau hewan lain. Nah, tiran ini akan terus gulung-menggulung menjadi krisis. Kalau di Animal Farm, krisisnya itu karena si sapi-sapi ini kan lupa dikasih makan. Dan akhirnya mereka kayak, ini Mr. Jones kayak udah gak peduli sama kita. Dan terjadilah revolusi yang radikal. Secara fisik, Mr. Jones beneran diusir dari peternakan. Sedangkan kalau di Mean Girls, ini kenapa gue suka banget Mean Girls. Dia tuh lebih politik gitu. Itu kenapa gue bilang kalau girl world dalam Mean Girls itu sama kayak dunia politik. Itu dimana tempat dimana kalian bisa saling tusuk tanpa satu orang megang satu pisau pun. Balik lagi, kalau di Mean Girls, itu krisisnya pada saat Regina George itu nyium Aaron, which is gebetannya KD waktu itu kan. Kira KD merasa dikhianatin dan barulah mereka merencanakan penggulingan Regina George secara politik. Absolute power, absolutely corrupt. Dan itu terjadi ketika kedua pemimpin ini dikasih kepemimpinan, dikasih power segede itu. Ya pasti psikisnya ada yang kena, psikisnya ada yang berubah. Karena ya lo punya akses sebegitu gedenya yang lo nggak terbiasa punya akses tersebut. Itulah yang terjadi pada Napoleon. Akhirnya dia ngambil susu dan apel yang sebenarnya bukan hak dia, karena dia nggak memproduksi susu dan apel itu demi keuntungan pribadi dia. Begitu juga KD, dia bolos, dia bohong, dia adu domba teman-temannya dapat untuk satu keuntungan dia, yaitu Aaron. Nah, tapi ketika revolusi ini dikhianati oleh pemimpinnya sendiri ya, yang dirugikan itu tau nggak siapa? Para loyalitasnya. Presiden Joko Widodo ditahan Kejaksaan Agung. Boxer, do you guys remember Boxer? Boxer kan yang beneran siap arahan, siap kakanda, siap adinda gitu-gitu kan. Dan akhirnya dia jadi apa? Jadi lem, Pak. Jadi lem. Boxer kuda jadi lem. Dan kalau di Mean Girls, para loyalitas yang dirugikan ini, ya Janice dan Damien. Janice dan Damien yang memberikan atau membantu KD ya dalam perjalanan politiknya untuk mendapat kekuasaan dan akhirnya bisa memimpin The Plastic. Akhirnya dibuang gitu aja. Dan bahkan dipermalukan. Nah, sama seperti Napoleon yang udah menggulingkan Mr. Jones dan menjanjikan kesetaraan untuk semua hewan. KD yang udah menggulingkan Regina George ya dengan taktik yang sangat politis gitu kan. Diambil semua komoditasnya, badinya, Skanks dan juga Aaron.
pas sudah diambil semuanya secara politik, ketika mendapat tahta itu, ketika mendapat mahkota itu, ya mereka akhirnya sama juga, karena itulah relasi kekuasaan. Lo dapat akses segede itu, ya sekutu-sekutu lo tuh udah bukan temen lagi, tapi kayak komoditas yang bisa gue pakai buat power gue, buat ngejaga power gue ini. Oh ya, di kedua cerita dan di kedua tirani baru ini, mereka berdua, Napoleon dan KD ya, itu mereka punya senjata yang paling efektif tapi nggak seberbahaya nuklir. Kalau di Animal Farm kita punya Squealers, the propaganda. Dia yang muter-muter ke peternakan dan menyampaikan agenda-agendanya sesuai dengan Napoleon. Tapi kalau di Mean Girls kita punya namanya Burn Books. Itu ibaratnya kartu as tuh. Kalau di politik tuh itu aib semua orang disebar dan akhirnya bisa bikin kekacauan. Nah terus kalau udah begitu gimana? Kalau siklusnya terus berulang lagi gimana? Gimana tirani yang eksploitatif, represif, dan juga jahat ya basically. Ketika ditumbangkan, diganti ke pemimpin yang baru, pemimpinnya gitu lagi. Apakah berarti akan terus begitu? Akankah siklus ini nggak akan berakhir? Apakah kita nyerah aja dan emang akan gitu? Atau nggak usah ada pemimpin sama sekali? Apakah masyarakat itu ya, sekolah itu atau peternakan itu ya nggak usah ada pemimpin, anarkisme aja. Ini kenapa gue suka Mean Girls ya, menurut gue dia ada di top 4 letterbox gue. Kalian nggak bisa komplain, itu film bagus banget. Nah itu kan kalau di Animal Farm kan ya udah Napoleon jadi Mr. Jones yang baru kan, nggak ada solusi konkret. Tapi kalau di Mean Girls, dude, salah satu momen sinema ya orang tuh jarang bahas itu adalah ketika KD Heron itu literally matahin mahkotanya, bentuk kekuasaan dia tuh mahkotanya dipatahin terus dibagi-bagi ke murid lain dan bahkan termasuk Regina George. Tell me, bilang ke gua kalau itu bukan simbol dari demokrasi, dari check and balance, di mana kekuasaan tuh nggak boleh dipegang satu orang doang atau segelintir orang, harus dibagi. Tell me that, then you lie. Karena itu literally simbolisme dari demokrasi. Kekuasaan tuh nggak bisa dari satu orang atau satu pihak atau satu partai doang. Mesti ada oposisi, mesti ada check and balance, mesti ada musyawarah mufakat. Dan kayaknya udah itu aja, dan kesimpulannya Mean Girls sebagus itu, dan kalian harus mulai bahas ini ke ranah-ranah diskusi ya sinetfil yang serius gitu, karena gue bosen denger film-film yang sama. The Godfather lagi, apalagi ya The Godfather lagi, Gigi lagi, come on bro. Mean Girls tuh sepolitik itu. Udah kayak gitu aja, jangan lupa subscribe.